Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Pate, di mana seorang bos rental mobil diamuk massa karena dituduh sebagai maling. Kejadian ini merupakan imbas dari permasalahan dengan pemilik mobil, yang pada akhirnya tidak berakhir baik. Bagaimanakah detail kronologinya? 4 bulan telah berlalu sejak Burhan melaporkan mobil yang hilang ke Polres Jakarta Timur, namun masih belum ada perkembangan yang berarti. Pada tanggal 21 Februari tahun 2024, Burhan, yang kehilangan kontak dengan mobil miliknya, akhirnya mendapat kabar dari Kasat Reskrim AKBP Armunanto Hutahayan. Kasat Reskrim menjelaskan bahwa laporan dibuat pada bulan Februari, di mana Burhan datang bersama salah satu karyawannya. Dalam laporan tersebut, Burhan menyatakan bahwa mobilnya disewa selama sebulan dan harusnya dikembalikan pada November tahun 2023, artinya mobil tersebut sudah hampir 4 bulan tidak kembali. Polisi kemudian menyuruh Burhan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Kesulitan yang dialami oleh polisi kala itu diduga terkait dengan penyewa yang menggunakan identitas palsu saat menyewa mobil Burhan. Hal ini disampaikan oleh Kombes Nicholas Ari Lilipali, hingga akhirnya pada bulan Juni, Burhan mulai kehabisan kesabaran karena tak ada kejelasan. Ia pun mengajak saudara dan beberapa karyawan tempat kerjanya untuk langsung mengambil mobil tersebut setelah melacaknya melalui GPS yang tertanam di mobil. Mobil itu ditemukan di daerah Pate, maka Burhan bersama 3 orang berangkat ke Pate menggunakan mobil Sigra. Sebelum lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Burhan, yang memiliki nama lengkap Burhanis, adalah pria berusia 52 tahun dengan seorang istri dan 2 orang anak. Keluarganya tinggal di rumah di daerah Guram, Sumur Batu, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Burhan dikenal sebagai orang yang pengertian dan suka membantu, baik di mata keluarga maupun karyawan. Seorang karyawan bernama Nata mengatakan bahwa Burhan tidak pernah neko-neko dan sangat sederhana meskipun ia adalah pemilik rental mobil, yaitu Mitra Cempaka. Usaha rental tersebut bukan usaha baru, melainkan sudah digeluti sejak tahun 2007 atau tahun 2008. Burhan juga merintis berbagai usaha lainnya seperti penyewaan properti berupa kos-kosan dan usaha angkutan umum, yang pada akhirnya gulung tikar. Kembali ke perjalanan Burhan ke Pate, ia mengajak SH 28 tahun, KB 54 tahun, dan X 37 tahun. Mereka sempat menginap terlebih dulu di Semarang. Esoknya, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, mereka melanjutkan perjalanan dan mengikuti titik koordinat yang ada di aplikasi GPS yang mengarah ke Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Patin. Sayangnya, mereka tidak melapor ke polisi untuk meminta pengawalan. Burhan tampaknya hanya fokus untuk menemukan dan membawa pulang mobilnya. Menurut Taijo, seorang pengusaha rental yang juga tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Rental di Pati, tindakan Burhan bisa dibilang terlalu nekat. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya koordinasi dengan pihak kepolisian atau TNI, setidaknya untuk meminta pendampingan. Pasalnya, di sekitar daerah tersebut banyak oknum yang kerap menggelapkan mobil sewaan. Hal ini juga dibenarkan oleh Wakil Paguyuban PJR Agus Selamat Mahamuji, yang mengatakan bahwa tanpa pendampingan sangat berisiko. Beberapa desa di daerah tersebut bahkan dijuluki sebagai desa bandit karena oknum yang terlibat lebih dari 1 orang. Namun, Burhan yang berasal dari Jakarta tentu tidak mengetahui hal tersebut. Pagi itu, mereka langsung menuju Desa Sumbersoko. Burhan terus mengamati kanan kiri jalan, mendekati titik GPS yang sedang dicari. Sesuai koordinat, mereka akhirnya menemukan mobil Honda Mobilio yang terparkir di sebuah rumah tanpa pagar. Burhan langsung turun dan menggunakan kunci cadangan untuk membuka mobil tersebut. 3 orang yang bersama Burhan menggunakan mobil Sigra, sementara Burhan seorang diri mengendarai Mobilio. Tepat ketika mereka akan meninggalkan lokasi, terdengar teriakan maling dan beberapa warga berlari mendekat. Massa langsung panik, takut diamuk, dan Burhan pun berlari ke jalan desa. Sementara itu, mobil Sigra yang berisi 3 orang mengarah ke hutan. Karena mereka tidak paham dengan lokasi tersebut, warga dengan mudah dapat mengejar mereka. Peristiwa yang terjadi selanjutnya sangat mengerikan. Bahkan, mobil Sigra yang mereka gunakan dibakar oleh warga. Karena kejadian tersebut sangat sensitif, rincian peristiwa ini tidak dijelaskan dalam video. Kabar insiden yang terjadi kemudian sampai ke polisi, namun sudah berlangsung beberapa jam setelahnya. Tentunya,
4 orang termasuk Burhan sudah dalam kondisi sangat memprihatinkan. Pada pukul 6 sore, setelah maghrib, mereka akhirnya dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Kayan. Di saat itulah, Burhan menghembuskan napas terakhirnya akibat luka serius yang dideritanya. Sementara itu, 3 orang lainnya juga dalam kondisi kritis. Mereka dirujuk ke rumah sakit umum daerah Suwondopati untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pada awal kejadian, tersebar narasi bahwa keempat orang tersebut adalah maling mobil. Warga pun seolah sangat bangga bisa menghajar mereka. Seorang TikToker bernama Teng Wakatobi bahkan membuat video di depan mobil yang sudah rusak, menggaungkan nama Sukolilo Bos. Itulah penggalan kalimat yang terdengar dari mulutnya. Namun, kesombongan mereka tidak berlangsung lama, karena polisi segera mengklarifikasi bahwa Burhan adalah pemilik asli dari mobil Honda Mobilio yang terparkir di rumah seorang warga bernama Aris. Mengapa mobil itu ada di rumahnya? Aris menjelaskan kepada media bahwa pada pukul 1 siang, saat kejadian berlangsung, ia sedang berada di tempat kerja dan diberitahu oleh istrinya. Aris mengaku bahwa mobil tersebut ia pinjam dari temannya. Karena pengakuan ini, polisi menetapkannya sebagai saksi, sementara 2 orang warga lainnya ditangkap dan dijadikan tersangka karena terbukti melakukan aksi kekerasan terhadap keempat korban. Namun, polisi berhasil membongkar kebohongan para pelaku. Ternyata, Aris, sang pemilik rumah, juga terlibat langsung dalam penganiayaan. Ia bahkan memprovokasi warga untuk menghabisi Burhan. Selain itu, Aris ternyata adalah penyewa mobil yang selama ini dicari. Saat peristiwa itu terjadi, Aris menggunakan motor untuk melindas Burhan mengenai lengan kanan hingga dada dan lengan kiri, yang menyebabkan cedera sangat serius. Aris akhirnya menjadi pelaku utama karena tidak hanya membawa lari mobil Burhan, tetapi juga memprovokasi warga dan ikut serta dalam menghabisi Burhan dengan cara melindas. Dalam perkembangan selanjutnya, polisi terus meminta para pelaku untuk menyerahkan diri. Jika tidak, penangkapan paksa akan dilakukan. Namun, bukannya menyerahkan diri, sebagian pelaku melarikan diri dan bersembunyi di hutan serta ladang. Pada akhirnya, mereka ditangkap pada tanggal 15 Juni tahun 2024. Total sudah ada 10 pelaku yang ditangkap. Polisi mengatakan bahwa masih sangat mungkin ada pelaku lain. Bahkan, warganet mendesak polisi untuk menangkap Tayan, si TikToker yang sempat mengunggah konten pasca kejadian. Pada tanggal 17 Juni, Tayang akhirnya membuat video permintaan maaf. Ia mengatakan bahwa ia hanya membuat konten dan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Hingga saat ini, polisi masih menetapkan Tayang sebagai saksi. Beberapa hari setelah kejadian, media massa masih ramai memperbincangkan insiden tersebut. Banyak warganet yang menyebut bahwa Kecamatan Sukolilo adalah sarang penadah kendaraan curian. Karena desakan dari berbagai pihak, Polda Jateng akhirnya menurunkan personel untuk melakukan penggerebekan di 3 titik Kecamatan Sukolilo, Trangkil, dan Tambak Kromo. Hasilnya, ada 33 unit motor bodong yang diamankan, dan 6 mobil juga ikut disita oleh polisi. Motor bodong yang disita oleh warga setempat sering disebut sebagai motor pedotam. Warganet pun masih merasa tidak puas, dan beberapa dari mereka bahkan mengubah beberapa nama di Google Maps dengan nama-nama yang merendahkan atau bahkan makian. Stigma buruk juga menimpa warga asal Pati yang ada di daerah lain. Mereka sering dikaitkan dengan kejadian ini. Dampaknya cukup besar, mulai dari pelamar kerja asal Pati yang di blacklist, sponsor klub sepak bola yang dicabut, hingga beberapa pengusaha rental di daerah yang menolak penyewa dengan KTP Pati. Rental mobil di Surabaya pun kompak menolak transaksi dengan warga Pati sebagai bentuk solidaritas. Mobilio yang gagal diambil oleh Burhan saat kejadian kemudian ditemukan dengan fakta baru. Ketika pertama kali digelapkan pada bulan November, mobil tersebut langsung diganti identitasnya dan juga diganti plat nomornya. Untuk perkembangan sementara, sebagian pelaku terancam dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu, 3 pelaku awal, termasuk Aris, dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Meskipun kini sudah ada 10 tersangka, beberapa netizen tetap menuntut agar ibu-ibu yang menjadi provokator juga ikut ditangkap. Pasalnya, dalam rekaman video terdengar beberapa ibu-ibu berteriak patane, yang artinya menyuruh untuk dihabisin. Itulah peristiwa bos rental asal Jakarta yang dihajar massa oleh warga Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo,
Pati, jika ada perkembangan terbaru atau informasi lain yang ingin ditambahkan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.